Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar historis pendidikan di Indonesia. Bagaimana pendidikan berkembang melalui masa ke masa sehingga seperti sekarang. Sebelumnya, perkenalkan namaku Naila Umrotu Rosidah dengan NIM 251402049 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, yang dimana akan membawa kalian membahas dasar-dasar historis pendidikan di Indonesia. Sebagai pengantar, pendidikan di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Pendidikan juga tidak terjadi secara singkat, melainkan ia bertumbuh melalui proses yang panjang. Ia dipengaruhi oleh budaya, agama, penjajahan, dan perjuangan bangsa. Pendidikan di Indonesia berkembang menjadi 4 fase, mulai dari pendidikan tradisional, pendidikan pesantren, pendidikan kolonial, dan pendidikan nasional, di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu saja, melainkan membentuk karakter dan jati diri bangsa. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan tradisional Nusantara. Teman-teman, sebelum adanya pendidikan atau sekolah modern, pendidikan sudah berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anak-anak mulai belajar dari keluarga mereka, adat, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari. Pendidikan tradisional bertujuan bukan untuk nilai ataupun ijazah, melainkan membentuk kepribadian dan menjaga nilai-nilai budaya. Selanjutnya, dalam pendidikan tradisional, keluarga dan masyarakat memiliki peran besar. Dalam lingkungan keluarga, orang tua menjadi guru pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua mengajarkan sopan santun, adat, dan keterampilan hidup. Dan dalam bermasyarakat, mereka dididik melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kegiatan adat yang dimana akan menanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, memasuki fase kedua, yaitu pendidikan pesantren. Tahukah teman-teman, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Ia membawa perubahan besar melalui pesantren. Pesantren, disinilah pendidikan mulai teratur dan terstruktur, di mana para santri tinggal bersama dan diajarkan ilmu agama oleh guru, membangun akhlak, dan membentuk kepribadian. Fungsi pesantren tidak hanya mencetak santri berilmu saja, tetapi juga membangun karakter santri, mandiri, dan disiplin. Selain itu, pendidikan pesantren menjadi pusat perjuangan melawan penjajahan dan tempat tumbuhnya semangat kebangsaan. Karena pada saat itu, penjajahan sudah merajalela dan adanya pesantren ini menjadi salah satu tonggak perlawanan terhadap penjajahan. Memasuki fase yang ketiga, yaitu pendidikan kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah formal atau sekolah modern mulai diperkenalkan. Sekolah ini dibuat oleh Belanda hanya untuk memenuhi kepentingan mereka, bukan mencerdaskan bangsa. Belanda ingin memperoleh pekerja yang murah namun juga terampil yang dimana akan membantu mereka. Dan karena bersifat diskriminatif, hanya segelintir dari kalangan pribumi elit yang bisa merasakan sekolah ini. Dan dari sinilah tampak jelas adanya ketimpangan sosial, yaitu pembedakan ras dan juga status sosial. Dan berikut jenis-jenis pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, ada ILS atau Europese Lagere School. ILS merupakan sekolah dasar di zaman kolonial Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Eropa. Namun, di kemudian hari terbuka terbatas untuk para bangsawan pribumi atau elit pribumi dan Tionghoa tertentu yang memenuhi syarat. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 1817
aktif hingga era Jepang pada tahun 1942. Belanda mendirikan sekolah ini bertujuan untuk mendidik elit kolonial dan pribumi agar bisa membantu administrasi pemerintahan Belanda. Yang kedua, ada HIS atau Holland Inland School, yaitu sekolah dasar setingkat SD pada zaman penjajahan Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi, terutama dari kalangan bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Sekolah ini dimulai sekitar tahun 1914 seiring pelaksanaan politik etis oleh Belanda. Tujuan didirikan sekolah ini ialah memberikan pendidikan ala barat, mencetak pegawai administrasi, dan menjadi persiapan untuk sekolah lanjutan seperti Mulo atau setara dengan SMP. Dan yang ketiga ada Volkschool. Volkschool adalah sekolah dasar pribumi di era kolonial Belanda untuk anak petani dan buruh, dengan fokus baca, tulis, dan hitung selama 3 tahun. Sekolah ini gratis, tapi minim fasilitas, karena bertujuan mencetak tenaga kerja kasar sambil menyebarkan pengaruh Belanda. Dan Volkschool kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat atau SR pasca kemerdekaan. Dan yang keempat ada MULO atau Meer Uitbreid Lager Onderwijs, yaitu sistem sekolah menengah pertama pada masa penjajahan Belanda, yang dimana ini setara dengan SMP modern. Sekolah ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan menengah atas atau kejuruan, serta menjadi pegawai administrasi kolonial. Selanjutnya, yang kelima ada AMS atau Algemene Middelbare School. AMS adalah jenjang sekolah menengah atas pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. AMS setara dengan SMA saat ini. Ia merupakan lanjutan dari sekolah Mulo dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda. AMS didirikan tahun 1919 dan menjadi cikal bakal sistem pendidikan menengah di Indonesia. AMS bertujuan mendidik kalangan pribumi dan Tionghoa untuk jenjang pendidikan lebih tinggi dengan sistem Eropa. Yang keenam atau yang terakhir yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau yang biasa teman-teman kenal dengan sebutan Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran pribumi pertama di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia yang didirikan pada tahun 1902 di Batavia yang menjadi cikal bakal lahirnya kader intelektual pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan tokoh penting kemerdekaan lainnya. Sekolah ini dibentuk untuk melatih dokter pribumi atau dokter Jawa agar bisa membantu mengatasi wabah penyakit, yaitu cacar. Stovia berkembang menjadi wadah pendidikan penting yang melahirkan kesadaran nasional di kalangan pemuda bumi putra. Memasuki fase yang keempat atau fase terakhir, yaitu pendidikan nasional. Pendidikan nasional lahir karena ketidakadilan kolonial yang mendorong bangsa Indonesia membangun pendidikannya sendiri. Pendidikan dijadikan alat pembebasan dan juga perjuangan untuk kemerdekaan. Selanjutnya, Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi tonggak awal berkembangnya pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk menciptakan manusia yang merdeka, cinta bangsa, dan berkepribadian Indonesia. Dengan semboyan terkenal beliau, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Dotpuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu menandakan semboyan ini bermakna bahwa pendidikan harus memfasilitasi peserta didik untuk berkembang secara mandiri dengan diberikan motivasi dan arahan dari belakang dan tidak memaksakan kehendak. Ini menandakan bahwa pendidikan harus menuntun, bukan memaksa. Kemudian ada prinsip pendidikan nasional. Dalam prinsip Kemudian ada prinsip pendidikan nasional. Dalam prinsip pendidikan nasional, ini menekankan
persamaan hak, penguatan identitas bangsa, dan pembentukan karakter, dan juga perjuangan menuju kemerdekaan. Tokoh-tokoh pendidikan nasional Indonesia ada Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana mereka memperjuangkan pendidikan yang adil, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan. Sebagai penutup, perjalanan pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar belajar di kelas, tetapi proses membangun manusia, bangsa, dan masa depan Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang dasar-dasar historis pendidikan Indonesia, bagaimana pendidikan berkembang dari masa ke masa. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun kesalahan, yang murni itu datang dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.